baik, teramat baik di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Saat ini Kau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, lawat kami satu persatu, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga di tempat ini, yang letih lesu dan berbeban berat, yang mengalami sakit penyakit. Kau sanggup memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberi kelegaan. Terima kasih Tuhan. Saatnya hamba-Mu menyampaikan pesan-Mu sore hari yang indah ini. Urapi dengan minyak baru, anggur yang baru, ialah setiap perkataan yang keluar dari mulut ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, namun akan menumbuhkan iman kami, akan meningkatkan kedewasaan rohani kami. Engkau yang berdaulat penuh di atas setiap kehidupan umat-Mu. Bicaralah, sampaikan isi hati-Mu, kami semua siap mendengar. Di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tema hari ini masih dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus. Ya, tadi Bu Melani sudah memberi kesaksian hidupnya, bagaimana Tuhan mengubah, mentransformasi. Yang jelas semua diawali dengan kasih. Ya, tema yang akan disampaikan tepat sesuai dengan kesaksiannya. Apa? Berkemenangan. Ya, menang dari kondisi yang terpuruk, menang dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, menang melawan ego kita, menang melawan diri kita manusia. Ini yang penting. Musuh kita siapa? Bukan preman, ya, bukan manusia. Musuh besar kita diri kita sendiri dulu. Ya, setuju ya? Jadi kalau kita tidak bisa menaklukkan diri, kita nggak layak disebut pemenang. Tapi kan nggak mungkin Pak, dengan kondisi seperti situasi yang sulit. Betul Bapak Ibu, Opa-opa yang terkasih, ketika kita mengakui, mana mungkin dengan kondisi yang lemah, kita manusia terbatas, setuju. Maka kita butuh yang namanya Tuhan Yesus. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk mengubah nasib kita yang tadinya tidak mungkin kembali ke asal usul kita. Karena Dia, kita bisa kembali. Amin saudara. Ya, nah kita akan belajar 4 makna dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang ingin saya ingatkan Bapak Ibu Saudara. Peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa kematian di kayu. Kita disebut pemenang. Amin. Kemudian setelah itu peristiwa kebangkitannya, Resurrection Day. Good Friday, Resurrection Day, hari kebangkitan, membuat apa Bapak Ibu Saudara? Lebih dari pemenang. Amin. Nah, inilah yang ketiga yang kemarin dirayakan semua gereja dan umat Kristiani, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita menang atas segalanya, menang atas dosa dan semua ya kelemahan kekurangan kita. Karena Kristus, kita menang atas segalanya. Itu bicara hari kenaikan Yesus. Amin saudara. Ya, oke. Boleh ditampilkan ayatnya. Nah, kita belajar dari peristiwa bagaimana Yesus terangkat naik surga. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota. Bukan di dalam kota, di luar kota sampai dekat Betania. Saya nggak akan ceritakan sejarahnya ya, waktunya nggak cukup. Mengapa dia milih di Betania? Kan begitu, banyak daerah. Ada apa dengan kota Betania? Saudara harus cerdas peka. Bisa nggak di Yerusalem? Bisa. Bisa nggak di kota yang lain? Bisa. Di Nazaret, di kampungnya. Why? Ya, tapi saya nggak mau jelasin. Di situ ia mengangkat tangannya. Begini saudara, memberkati. Jadi perpisahan antara Yesus dan murid-muridnya, dia memberkati dan murid
menatap pada saat Yesus terangkat ke surga sampai lenyap dari pandangan muridnya. Mereka tidak mau kehilangan berkat dari Tuhan. Berkat apa? Oh Petrus, kamu saya tinggalin deposito 1M. Kamu kan kepala ya, nanti urus anak-anakku. Oh Yohanes, kamu saya tinggalin 500 juta. Enggak gitu. Ya, enggak kan? Apa yang ditinggalkan Yesus warisan? Apa? Tanah, gedung yang megah, bait suci yang mewah? Kagak. Dia mewariskan harta surgawi, harta yang tidak ternilai. Keselamatan Bapak Ibu. Itulah warisan yang harus kita pelihara, yang harus kita rawat sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Ini ya. Jadi dia memberkati murid-muridnya, dan ketika ia sedang memberkati, jadi pada saat pemberkatan ia mulai terangkat pelan-pelan naik, berpisah dari mereka, terangkat ke surga. Karena pandangan mereka terbatas. Betul, mata kita bisa melihat sampai di mana sih? Terbatas. Semua serba terbatas di dunia ini. Ya, mereka sujud menyembah kepadanya. Ini sikap yang Tuhan selalu rindukan. Datang kepada Dia dengan merendahkan diri. Datang kepada Tuhan dengan tersungkur di hadapan Tuhan. Sikap kerendahan hati. Mereka sujud menyembah, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Berarti harta yang sudah ditinggalkan memberikan dampak reaksi suka. Betul nggak ini? Sukacita dia. Amin. Kenapa? Dari mana sukacita itu mereka dapatkan? Dari pancaran wajah Kristus. Ketika dia naik terangkat, dimensi rohaninya makin kuat, saudara. Karena untuk masuk ke dimensi rohani, tubuh yang jasmani termasuk tubuh Yesus mengalami transformasi. Pelan-pelan tubuhnya diganti dengan tubuh kemuliaan. Saudara masih ingat ketika di Gunung Sion, Yesus bersama dengan ketiga muridnya, Yakobus, Yohanes, Petrus. Mereka melihat wajah Yesus bersinar pada saat ada pertemuan dengan siapa? Masih ingat? Musa dan Elia. Semua menyala jubahnya, wajahnya. Karena mereka datang, mereka penuh kemuliaan. Pada saat Yesus terangkat, proses perubahan dari tubuh alami diubah menjadi tubuh kemuliaan. Itu memancarkan cahaya. Maka murid-murid terus pengen melihat kayak magnet. Mereka dapat sukacita tambah, terus kasih, terus damai sejahtera. Amin itu. Itulah kekuatan dari Tuhan. Maka cari wajahku. Ada apa dengan wajah Yesus? Ada pernah kesaksian di sini pengusaha Pak Joni. Ketika dia stres berat, depresi, udah mau mengakhiri hidup, digerakkan, dia melihat dari jendela apartemennya Royal, ada wajah Yesus di awan, masih ingat ya? Dan dia foto, dia refleks, langsung foto. Terus tangannya gerak, membuka yang ada di email, yang ada di internet. Dia cari wajahnya. Loh, ini sama. Setelah itu di bawahnya ada tulisan, jangan mengandalkan manusia, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Jadi setiap peristiwa tanya kepada Tuhan, apa maksudnya? Itu cara belajar firman. Pak, saya sudah baca, saya sudah hafalkan. Enggak begitu. Ngerti enggak? Ya, seperti itu. Kulit luarnya saja. Mengapa perintah Yosua 1 ayat 8? Jangan lupa perkatakan Tauratku, melainkan apa? Renungkan siang dan untuk apa? Kenapa harus direnungkan siang dan malam? Kemudian resapi seperti masak bumbu. Saya pernah jelaskan. Meresapi daging direbus, bumbu dicampur, betul nggak? Sampai 3 jam 4 jam. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya semua resep
bumbu tercampur secara sempurna di dalam daging, sehingga ketika kita menikmati daging rendang atau daging rawon, kita merasakan wow, nikmat. Ya, ini belum lapar ya. Sedikit ya, supaya ini yang. Nah, itulah firman. Ya, sehingga kita bisa menikmati firman menjadi hidup, bukan logos. Kita dari nggak ngerti menjadi mengerti, menghayati, menghidupi firman itu dan menjadi pelaku firman. Ya, ini. Oke. Mereka lihat, setelah mereka mengalami sukacita dari Tuhan, bukan sukacita dari dunia, mereka mengalami damai sejahtera dari surga yang Tuhan berikan. Ayatnya jelas, masih ingat? Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, amin. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak sama dengan yang dunia beri. Jangan gelisah dan gentar, amin. Ini. Jadi kita itu diberikan, ditinggali yang namanya warisan damai sejahtera. Betul ya? Kita ditinggali, diberikan yang namanya sukacita dari Tuhan. Kita ditinggali iman, percaya kepada Kristus. Kita ditinggali kasih karunia. Mengapa kita tidak bisa dapatkan itu? Mengapa kita tidak bisa merasakan, Pak, semua memang baik, tapi prakteknya aku belum merasakan damai, kadang enggak. Kenapa? Karena saudara tidak sungguh-sungguh untuk diam di tempat kediaman Allah. Pak, saya tiap minggu ke gereja, kalau perlu seminggu 4-5 kali loh. Salah lagi. Bukan bangunan fisik. Yang Tuhan mau bangunan yang ada di dalam tubuh kita manusia. Mengapa? Tuhan bicara, tidak tahukah tubuhmu bait suci? Tidak tahukah tubuhmu bait Allah? Roh Allah diam di dalam kita. Roh Kudus ada di sini. Tapi kita tidak pernah bekerja sama. Kita sering cuek. Ya nggak ngerti Roh Kudus. Kalau sama pendeta, sama roh, saya tahu, enak saya ngomong dijawab. Sama Tuhan, kapan jawabnya ya Tuhan? Saya harus bagaimana? Ya, saya ingin sembuh. Saya sudah ke dokter. Saya sudah berobat habis miliar. Kalau kesaksian banyak teman saya juga. Tapi kagak sembuh. Betul nggak? Ya, bahkan saya nggak mau sebut salah satu konglomerat kakaknya. Ya, itu kalau gagal ginjal selama 2 tahun, 1 bulan, istrinya ngomong menghabiskan minim saya harus sediakan 50 juta Pak Kurniawan. Kenapa? Untuk cuci darah saja itu 30 juta kalau tidak mengalami komplikasi. Kalau mengalami komplikasi, masuk ke mana? UGD. Masuk ke mana? ICU. Bayangkan saudara-saudara, 1 hari di ICU berapa? Pasang alat, tapi akhirnya juga sudah 600 juta lebih uang yang dihabiskan. Tapi ada satu orang juga, Pastor Jin, yang pernah saya undang di sini. 10 tahun ini, tahun yang ke-10, ya, kakaknya dari sini. Sampai sekarang cuci darah, teman-temannya sebelah kiri kanan meninggal. 2 minggu ketemu, kok nggak ada? Dipanggil, terus ada yang sebulan bertahan, dipanggil, ada yang 2 bulan, akhirnya dipanggil, ada yang 3 bulan, akhirnya dipanggil, dan dia satu-satunya yang bertahan. Padahal dia pakai fasilitas BPJS 300.000. Nih mana si Aris ada? Oh di belakang ya. Itu sangat minim sekali dibandingkan yang satunya 30 juta. Berapa persennya Bapak Ibu? Hah? Bisa ngitung 30 juta 300.000 berapa? 1%. Bukan 10%. Tapi orangnya masih hidup, dan acara Paskah dia ada di tempat ini. Dia masih bisa khotbah, dia masih bekerja normal. Dia juga pelayanan penuh. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek untuk melayani Tuhan. Tapi juga kesaksian secara manusiawi, meskipun dia punya masa lalu preman, ya sudah biasa dengan bertengkar, tapi ketika menghadapi anak
yang 2 kali besarnya dari pasar. Mikir dong, ya kan? Saya nggak mau konyol. Nah, tapi hikmat itu yang harus kita pakai. Minta kekuatan, minta perlindungan Tuhan. Langkah yang terbaik apa? Meskipun emosi, pasti itulah kedagingan kita. Potensi untuk berbuat jahat masih ada. Tidak ada yang kebal. Kemarin Pastor Budi juga yang saya undang di Man of Christ sangat jelas. Pak, saya sudah pelayanan, saya sudah ikut KKR, ikut ini semua. Kenapa saya mengalami bangkrut? Kenapa saya mengalami sakit yang berbulan-bulan? Saya kasih tahu, justru itu ujian. Saya pernah jelaskan, pertama setelah dibaptis, setelah lahir baru, kita masuk di padang. Kita mengalami ujian kan. Setelah selesai padang gurun masuk apa? Lembaga lebih berat atau lebih ringan, Bapak Ibu? Lebih berat. Maka kita butuh kasih karunia yang lebih. Kita butuh from fit to fit di lembah kekelaman. Baru yang ketika lulus dari itu belum selesai. Pada ujian terakhir apa? Lembah api dibakar. Maka kita butuh baptisan Roh Kudus yang dilakukan oleh Yesus, bukan manusia. Kalau baptis selang percik, yes, itu hanya simbol. Tapi kita harus menangkap, mengerti arti baptisan yang sesungguhnya. Ya, menanggalkan yang lama. Semua ditanggalkan, baptiso, dan dibangkitkan, resurrection, dengan hidup yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, menang dari semua dosa. Kristus sudah memenangkan peperangan. Dosa atau maut sudah dikalahkan. Iblis sudah dilucuti seluruh senjatanya dan iblis dipermalukan. Apa yang membuat Bapak Ibu Oma kita ragu dan bimbang? Percaya, serahkan. Amin ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang apa maknanya? Kita akan belajar. Makna kenaikan Yesus. Yesus berasal dari surga. Dari mana? Nanti kita akan buktikan ayatnya. Yesus adalah Tuhan yang hidup dan yang kekal. Yang ketiga, Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus datang, Parakletos, penolong. Yang keempat, Dia naik ke surga untuk menyiapkan rumah abadi kita. Amin. Ya, oke, kita lihat ayat yang pertama. Sebab aku telah turun. Dari mana dia? Berarti kalau ada kata turun, dia dari atas bicara langit semua ciptaan Tuhan. Berarti dia ada di atas. Dia penghuni surga. Dia warga negara kerajaan surga. Kita semua juga warga negara. Cuman bedanya apa? Kalau Yesus dia turun tidak berdosa sama sekali dan dia mengorbankan dirinya karena dia diutus oleh Allah Bapa untuk menebus dosa semua manusia. Kalau kita ada di bumi karena apa? Saya mau tanya, sebetulnya Tuhan menempatkan manusia di bumi atau di Taman Eden pada awalnya? Jawab. Taman Eden. Taman Eden ada apa, Pak? Taman Eden itu Firdaus, berbeda dari bumi, ada di bagian bumi, tapi di situ penuh kemuliaan Tuhan. Saudara kalau mungkin baca dapat penglihatan atau pencerahan antara singa dan lembu, domba makan rumput, katanya ayo kita merumput bersama. Itu binatang, bukan saling menggigit, bukan saling membunuh, gak ada. Penuh dengan damai. Atmosfer surga nyata di Taman Eden, sehingga Adam dan Allah selalu bersekutu bersama. Rohnya itu terus menerus. Amin ya. Oke, jadi turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kenapa ada kata mengutus? Karena Tuhan punya misi untuk menyelamatkan semua manusia. Sebelum dunia dijadikan, kita manusia sudah dipilih. Amin. Kita orang-orang pilihan. Tapi ketika dunia dijadikan, dosa sejak dunia dijadikan, disitulah awal dosa warisan. Amin. Maka
banyak ayat yang bicara, hanya sedikit yang masuk kembali ke surga. Ya, jalan menuju ke surga berkelok-kelok, pinggirnya jurang. Sekarang begini aja, kalau kita dihadapkan pilihan, ada jalan tol yang mulus, ya kan? Dan kita bisa melihat, pemandangannya gunung-gunung yang bagus, lampu-lampu gemerlap, kota yang indah, betul nggak? Mata jasmani kita pasti condong untuk memilih lewat jalan yang tol, betul nggak? Itulah yang dilakukan Lot dan Abraham. Abraham mengalah ponakannya. Oke Lot, daripada ribut antara gembalamu dan gembalaku, karena ternak kita berkembang luar biasa. Lot lupa, Lot diberkati bukan karena Tuhan mengasihi Lot, enggak. Karena Lot bersama dengan Abraham, orang yang diurapi, orang yang dikasihi Tuhan. Maka kita harus punya komunitas yang sehat rohani, komunitas yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketika dia terpisah, dia memilih apa? Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Silahkan pilih lebih dulu. Bayangkan, Abraham itu pamannya. Abraham juga yang mengangkat hidup dari Lot yang bukan siapa-siapa jadi kaya. Dan dia meminta, silahkan. Lot pilih mana? Lot memilih kota Sodom dan Gomora. Sama, contohnya begini. Saudara milih ibu kota Jakarta lewat jalan tol. Pilihan yang kedua itu jalan desa. Oke? Ya, kota yang sepi. Mungkin Wonosobo atau apa, yang jauh dari hiruk pikuk, yang mungkin orang ngomong gak ada masa depan. Tapi apapun yang kita pilih selama Tuhan menyertai kita, amin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan bisa memberkati di kota yang sepi, di dusun yang gersang. Aku akan ubah. Aku telah menyediakan jalan-jalan yang baru. Aku telah membuat. Mana Tuhan di padang gurun ini? Semua padang pasir. Ketika Tuhan buka mata rohani kita, apa yang dialami Hagar dan Ismail sangat jelas. Mereka kehabisan bekal. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan, pasti mati. Matanya dibuka, tak, dia melihat ada oasis. Apa itu? Mata air. Lalu muncul pengharapan kembali. Amin. Itulah Tuhan kita. Jadi ketika kita digeser posisinya, ketika kita dimutasi, ketika kita dipindahkan, kita tenang. Selama Tuhan beserta Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan bisa mengubah. Tapi yang diubah apa? Transformasi. Apa yang diubah? Keadaan atau apa? Hati kita, iman kita. Itu yang diubah Tuhan. Pola pikir kita. Paham? Yang daleman kita itu yang lebih kita fokuskan. Seperti pagi hari, semua ibu-ibu pasti bersolek, berdandan, betul nggak? Kaca, ya kan? Ya termasuk Aswe kan, tua-tua juga dandan nih, ya kan? Nggak mau kalah. Kalau keliling gitu, ya kan? Tapi manusiawi nggak apa-apa. Tapi Tuhan mau dandani dalammu, dandanilah hatimu, dandanilah pikiranmu. Supaya apa? Kita menang. Tadi dikatakan berkemenangan. Karena akan ada konflik, karena akan ada mengalami permasalahan, sehingga kita bisa bersikap benar sesuai kehendak Tuhan. Itu tujuannya. Ya, sebelum kita beraktivitas, kenapa perlu doa? Kenapa kita perlu dengar-dengaran dengan Tuhan? Supaya kekuatan hikmat sebelum sesuatu yang buruk terjadi, yang Tuhan izinkan, kita sudah mempersiapkan. Amin. Ya, oke. Aku telah turun. Jadi dia dari atas ke bawah, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Dia, dan yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang sudah diberikannya kepadaku. Apa yang diberikan Allah? Aku dan Bapa adalah satu. Jadi semua yang ada di dalam Bapa juga ada di dalam Yesus, betul nggak? Tapi Dia datang merendahkan. Dia rela merendahkan dirinya. Dia rela mengambil rupa menjadi seorang hamba.
bahkan menyerahkan nyawanya. Jadi dia merendahkan, bahkan aku berkata-kata bukan dari diriku, bukan kehendakku, tapi semua kehendak Bapakku. Amin. Itu yang Yesus katakan. Ya, bukan ditambahi, dikurangi. Maka firman dari dulu, sekarang, akan datang sampai selamanya tetap tidak berubah. Kita punya Tuhan yang konsisten. Kita punya Tuhan yang tetap, tidak mudah digoyang. Amin. Ya. Jadi jelas asal usul Yesus dari mana? Surga. Ini tidak terbantahkan, ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Artinya ketika kita melihat Yesus, firman berkata, kita melihat gambaran Allah Bapa seutuhnya. Sifat Allah, karakternya, perangai, wataknya, itu ada di dalam Kristus. Mengapa kita perlu belajar? Sekarang ngerti ya, untuk mengenal Allah melalui Anaknya. Karena komunikasi kita itu lebih mudah dengan sesama manusia. Selama 3,5 tahun Yesus melayani, dia mengajar, dia memuridkan, dia memberi nasihat, dia memberi teladan ketika dia difitnah, ketika dia dihujat, ketika dia cari kesalahan oleh orang-orang Farisi, imam besar. Dia tenang, dia tidak emosional. Tadi juga dikatakan bukan untuk perdebatan, debat kusir, bukan untuk cari yang benar dan salah, tapi dia hanya berkata secukupnya. Mereka tidak bisa membalas, karena yang dikatakan itu adalah punya kuasa. Di dalam perkataan Yesus ada kuasa. Di dalam perkataan setiap orang percaya ada kuasa enggak? Amin. Maka jangan perkatakan yang negatif ya. Jangan perkatakan yang buruk, maki-maki, jangan mengutuki, jangan sumpah serapah. Cabut, itu yang perlu kita cabut dulu. Maka gak ada terobosan, gak ada kemenangan, gak ada pemulihan, perdamaian. Karena ada akar-akar yang di masa lalu belum kecabut semua, paham? Maka kita perlu doa cabut semua. Mungkin kita iri hati, mungkin kita masih dendam, mungkin kita lupa untuk mencabut kata-kata kotor kita. Tuhan yang mengingatkan, firman yang membersihkan. Jadi secara gak sadar, firman itu membersihkan luka-luka lama kita. Firman itu yang mengobati. Aku yang mencari domba yang hilang, yang sakit. Aku akan merawat setelah menemukan satu di antara 99 ekor berbahagia. Kenapa? Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Amin. Ya. Jadi mari sisa hidup kita gunakan untuk melayani. Melayani tidak harus di gereja, melayani tidak harus di tempat persekutuan, di tempat stadion, pada saat pelayanan besar. Every day we can serve our family, di antara keluarga kita. Jangan-jangan nih masih ada yang belum beres nih. Dan Tuhan akan kasih soal-soal terus. Bukan Tuhan itu jahat, enggak. Tujuannya mengingatkan. Maka kita butuh Roh Kudus penolong untuk menolong. Yang kurang dari aku apa? Aku sudah berbuat baik, kenapa mantu saya kok selalu ya mojok-mojokin? Ini yang terjadi. Atau mertua dan lain sebagainya. Nah, Tuhan ingin kita praktek firman. Ya, kasihilah musuhmu, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Waduh, repot Pak. Yang penting saya sudah gak bales saja, puji Tuhan. Bukan begitu. Bukan kehendak Tuhan kita diam, tapi kita belajar Tuhan mampukan aku. Nah, karena yang bekerja Tuhan, bukan aku. Kalau aku gak sanggup untuk ngampuni, untuk minta ini, belum. Tapi kalau engkau pasti sanggup. Mari kita perbaiki komunikasi di antara kita yang seringkali gak sengaja bisa menyinggung yang lain. Kita semua sudah menang, lebih dari pemenang, bahkan menang di atas segala-galanya. Amin. Ya, oke. Nah, jadi hendaklah kamu hidupmu bersama. Yang kedua, Tuhan hidup yang kekal. Perasa yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap, perhatikan ayat ini penting, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Berarti dia setara enggak? Kita kaya, tapi kita tidak menunjukkan kekayaan kita gitu loh. Kita kaya, kita keluarganya kaya semua.
semua misalkan. Tapi dia pakaian sederhana, dia tidak menonjolkan diri. Tapi dia kaya nggak? Sama. Setara dengan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia punya status kerajaan surga. Dia raja, tapi dia tidak pakai atribut kerajaannya. Dia copot mahkotanya, dia copot jubahnya, dia copot semua atributnya. Untuk apa? Demi apa? Demi melakukan tugas yang diutus oleh Bapa. Amin. Ya. Nah, tugasnya udah selesai, maka dia naik kembali ke surga. Dia asalnya dari surga, tugas selesai kembali ke surga. Sama ketika kita studi ke Amerika, dapat beasiswa. Setelah 4 tahun selesai, pulang nggak? Pulang. Kemana? Kembali ke warga negara tanah air kita, Indonesia. Tapi kita punya tanah air yang kekal, tanah air surga. Kita punya keluarga negaraan, kerajaan surga. Amin. Itu jelas ya di sini. Melainkan telah memosokkan dirinya kenosis dan mengambil rupa seorang hamba. Dan apa saudara? Sama, dia menurunkan derajatnya, dia menurunkan ya kealahannya untuk jadi manusia seperti kita. Bahkan dia mengambil rupa menjadi hamba. Kalau di Hindu ada 4 kasta, Brahma, Ksatria, Sudra, dan Parya. Dia ngambil posisi status sosial yang paling rendah. Mungkin kuli, mungkin cuma pengemis, mungkin buruh, orang-orang yang tidak diperhatikan, yang dari sisi ekonominya paling bawah. Mengapa dia mau ngambil itu? Dia memberi contoh kepada kita manusia. Karena terlalu banyak kesombongan, keangkuhan di dunia ini. Dia mau ngasih contoh. Rendahkanlah dirimu, maka Tuhan akan meninggikan. Tapi kalau kita yang meninggikan akan direndahkan. Nah, itulah proses. Paham? Jadi beberapa teman ngomong, kenapa ya? Gua nyumbang ini, gua baik ini. Kenapa harus ngalami ini? Nah, ternyata ada pride. Tahu pride? Laki-laki itu namanya pride. Harga diri, dia tidak sadar. Saya selalu ingatkan, kok bisa nggak ingat aku ya kalau ngomong begini, kalau gampang kesinggung. Itu pride. Itulah yang membuat tidak ada terobosan. Baru sadar. Nanti disingkapkan apa lagi? Tunggu waktunya lewat peristiwa apa, Tuhan akan singkapkan kelemahanmu yang lain. Maka setiap hari tugas kita berdoa, koreksi diriku Tuhan. Jangan koreksi orang lain, diriku dulu. Ubah diriku, selidiki hatiku, pikiranku, supaya didapati tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ini kuncinya, ya. Mengambil rupa, dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu. Ya, jadi Yesus adalah Tuhan yang hidup dan kekal. Dia tidak pernah mati. Roh itu hidup dari satu kekekalan kepada kekekalan yang lain. Ya, jasadnya, tubuh alami ditinggal. Karena itu unsur bumi. Apa yang berasal dari bumi akan kembali ke bumi kan? Dari debu kembali ke roh kita milik siapa? Milik Tuhan. Roh kita akan kembali ke Tuhan. Ada ditampung tempat penantian yang namanya Hades. Itu nunggu. Nah, di Hades, saya belajar dari firman, di Hades itu ada tingkatannya. Kok tahu Pak? Loh, baca. Orang yang kaya, ya, posisi di bawah. Lazarus yang semasa hidupnya menderita ada di mana? Di pangkuan Bapak Nah, kalau Abraham itu kan pasti masuk ke surga, pasti. Dia di pangku. Berarti Lazarus itu juga masuk di dalam kerajaan surga. Sedangkan di bawahnya yang kepanasan siapa? Orang yang kaya. Jadi nanti kita yang meninggal, Bapak Ibu Saudara, akan ditampung sementara di tempat yang namanya Hades, tempat penantian. Di situ juga ada orang-orang kudus. Maka di Wahyu katakan, kapan waktunya? Sudah tidak sabar. Ya, itu semua indah pada waktunya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku ini Yesus Kristus adalah Tuhan. Jelas ya? Bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi tidak terbantahkan. Maka murid-muridnya ketika Yesus berkata kepada orang Farisi, aku ampuni itu. Siapa kamu manusia bisa mengampuni? Hanya tuh. Dan ayat lain, segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan Bapa kepada. Maka aku perintahkan apa amanat aku. Jadikan semua bangsa muridku. Ajarkan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptislah di dalam nama Bapa, Putra dan Rohku. Jelas? Ya, Yesus kembali ke surga bukan hanya rohnya namun beserta tubuh fisiknya, tapi tubuh itu diubah, terangkat menjadi tubuh kemuliaan. Dia bangkit menggunakan tubuh kemuliaan. Dari mana kok tahu? Ketika murid-muridnya ada di rumah sedang berdoa, Yesus tiba-tiba muncul. Lalu Yesus makan ikan Petrus. Masih ingat? Dia datangnya nggak tahu dari mana, jebret. Terus dia keluar menembus tembok ini loh. Nah kalau tembok ikannya kok nggak ketinggalan, ikannya ikut. Tubuh kemuliaan. Udah dibuktikan, ya sama seperti tubuh ini, tapi beda bahannya. Amin. Itu yang selalu saya katakan, bangun fondasi rumahmu dari jenis bahan apa? Jerami, pasir, kayu-kayuan, atau jenis bahan yang mahal, emas, intan, permata. Itu yang menentukan fondasi bangunan rohani kita di surga. Amin. Ya, oke lanjutkan. Yang ketiga, Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus datang. Ada penolong yang namanya Roh Kudus. Jadi berbahagialah, lebih baik aku pergi ke surga supaya Bapa mengutus seorang penolong, Parakletos. Menolong dalam hal apa? Untuk menginsafkan dunia, untuk mengajarkan seluruh kebenaran, untuk mengingatkan setiap firman yang disampaikan Yesus, untuk menasihati, untuk memberi penghiburan di kala kita sedih. Jadi penghiburan yang sejati, kita datang ke Tuhan. Roh Kudus yang akan menghibur kita, bukan datang ke klub, bukan datang ke karaoke, bukan kumpul sama teman-teman kita happy-happy, enggak. Datang kepada Tuhan. Ya, Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan. Tolong dimatikan ya. Tadi sudah dikasih pengumuman, jadi saya minta tolong disiplin. Karena ini firman Tuhan, siapa tahu kita mendapatkan rema, ada pesan Tuhan yang penting yang perlu kita lakukan dan kerjakan. Ya, oke. Yohanes 16 ayat 6 sampai 7. Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Orang yang kehilangan orang yang dicintai, sedih nggak? Sedih. Itu manusiawi, duka cita. Tapi jangan terus menerus. Ya. Ada waktunya berduka cita, ada waktunya bersuka cita. Sepanjang malam ada tangisan, esok pagi fajar menyising ada sorak-sorai. Nah itu. Jadi gak selamanya orang benar dibiarkan Tuhan untuk menderita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur, nah penolong Parakletos tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus kepada kita. Maka setiap orang yang percaya, Roh Kudus itu akan stay, tinggal. Masalahnya kalau cuma tinggal, kita nggak sering kerjasama, nggak sering ajak kita ngobrol, kongko istilahnya. Roh Kudus itu keluar masuk, ngerti? Jadi nggak terus menerus. Maka ayat Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan. Kalau kita terus menerus dwelling itu stay together with God every day, setiap hari. Nah, terus bagaimana supaya kita terus-menerus bersama dengan Tuhan? Itulah terletak kekuatan kita, terletak perlindungan dan penyertaan Tuhan. Damainya itu kita rasakan terus-menerus, bukan damai hilang. Sukacitanya terus-menerus, bukan damai atau sukacita hilang. Itu yang harus menjadi indikator. Paham ya? Kadang-kadang lebih banyak gak enaknya daripada enaknya, Pak. Nah berarti koreksi diri. Jangan-jangan saya keluar masuk di tempat bait suci. Ini jadi koreksi
kita semua ya, untuk kita perbaiki. Meskipun kita gagal, kita pernah mengalami keterpurukan, jangan anggap akhir segalanya, tapi jadikan kegagalanmu menjadi suatu momen dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semua yang negatif jadi positif gitu loh, karena Tuhan yang mau mengubah. Jadi ubahlah hatimu, pikiran, pola pikir kita dirubah. Maka selalu saya mengajarkan belajar cara kerja Tuhan, supaya kita tahu cara kerja iblis. Jangan dibodohi, jangan kena tipu muslihat. Ya, banyak hipnotis loh hari-hari ini, banyak sekali. Ya, ada beberapa juga itu si Dewi ya, digendam. Orangnya bisa datang, dia masuk ke rumah, emasnya dibawa semua. Waduh, ini orang biasa, bukan orang yang kaya, bukan rumahnya di PIK, bukan di Pondok Indah. Semua kena sasaran. Padahal dia juga rajin ke gereja. Nah, jadi artinya tadi sudah saya ngomong, tidak ada seorang pun yang kebal. Mengapa kita perlu terus-menerus bersekutu dengan Tuhan? Mengapa kita perlukan firman siang dalam itu perintahnya? Supaya kita tetap kuat berdiri menghadapi ujian, menghadapi pencobaan-pencobaan. Amin. Itu. Karena pencobaan itu, katakan pencobaan biasa, tidak akan lebih kekuatanmu di dalam nama Yesus. Ketika kita bisa perkatakan, deklarasikan, iblis gemetar. Karena semua yang kita akan sabdanya Tuhan. Berarti kalau iblis melawan Anda atau melawan Tuhan? Melawan Tuhan. Jadi jangan pernah takut, deklarasikan, katakan, renungkan dan perkatakan. Jadi ada waktunya merenungkan, ada waktunya perkatakan. Supaya apa? Atmosfer yang gelap berubah jadi terang. Suasana yang panas di rumah tangga, di kantor, dari kekacauan menjadi tenang kembali. Badai di mana-mana loh. Badai itu begini saudara, jangan diartikan angin ribut, enggak. Badai di keluarga kita, badai di tempat pekerjaan kita, badai di tempat pelayanan, ada semua. Berupa apa? Panas suasana. Berupa apa? Kacau, bingung Pak, nggak ngerti harus bagaimana. Hati-hati, itu alarm. Kalau sudah tahu itu, apa yang saudara harus kita lakukan? Bertekun lutut doa. Jangan usaha cara yang lain. Datang kepadaku, tersungkur berlutut. Pray, worship. Maka saya terima kasih Bu Melani juga yang mengawali tahun lalu ya, di bulan Februari berapa bulan kita punya tim worship night yang terus bertahan, terus mau memperbaiki diri. Gak sempurna ya kan, untuk betul-betul apa yang kita sajikan menjadi perkenanan duka yang harum bagi Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Aku mencari apa? Penyembah yang Tuhan nyari loh. Berarti di surga apa kekurangan? Tidak. Tapi dia perlu penyembah-penyembah benar dari manusia yang dulunya berdosa. Setelah dimenangkan oleh Kristus, kita jadi orang-orang yang terpilih untuk menjadi penyembah yang benar. Di surga, penglihatan Rasul Yohanes, ada 4 makhluk. Yang satu serupa seperti manusia, yang satu seperti singa, yang satu seperti anak lembu, dan yang satu seperti burung nasar atau elang. Dan dikelilingi 24 tua-tua pakaian putih berjenggot. Siapa mereka? Orang-orang yang sudah bayar harga, martir-martir ada di tempat itu. Alangkah bahagianya kita ikut ambil bagian di kerajaan 1000 tahun. Jadi gak usah muluk-muluk deh. Kita masuk di kerajaan 1000 tahun, bumi baru, langit baru, Yerusalem baru, ikut memerintah bersama Tuhan Yesus. 144.000 orang. Syaratnya apa ya Pak? Apakah harus jadi pendeta? Apakah harus jadi romo? Apa? Enggak. Syaratnya mau tahu? Yang pertama, setia sampai mati. Setia mempertahankan iman. Yang kedua, tidak bercacat dan bernoda, kudus, suci, bersih. Tidak cemari tubuhmu dengan hal-hal dunia. Waduh ya berat. Nah, udah tahu kan? Anda berlomba untuk dapat kuota 144.000. Ini kurang, tapi kurang tidak banyak lagi. Maka waktunya makin dekat.
Ketika 144.000 tergenapi, apa yang terjadi? Terjadi seperti yang sudah dinubuatkan, datang Kristus dan lain sebagainya. Tapi didahului dengan masa-masa yang berat. Maka berbahagialah ketika kita terpilih menjadi salah satu dari 144.000 orang yang ikut memerintah di kerajaan 1000 tahun. Mau jadi pesuruh pun nggak apa-apa, mau jadi office boy, tapi kita masuk di situ. Mungkin rumah kita RS, SSS, nggak apa-apa. Ada yang RS, ada yang tipe 45, 70, 120 sampai tinggal di istana. Ada tingkatannya. Kita penting masuk kerajaan surga. Itu suatu anugerah, kasih karunia. Maka jangan pernah disia-siakan. Oke, yang terakhir, yang keempat, Yesus naik ke surga. Ini yang penting untuk menyiapkan rumah bagi kita. Ya, rumahnya Aswe. Kalau percaya Tuhan Yesus, loh kok ketawa? Mau tinggal di sini terus apa enggak? Enggak bisa. Kalau pulang kemana? Aswe. Hah? Pulang ke surga ya. Telepon sama Tuhan ini, rumah saya udah jadi belum? Jangan-jangan atapnya masih bolong, ya, dindingnya belum lengkap. Maka kita perlu menyelesaikan, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Kaplingan itu dari Tuhan, surga milik Tuhan. Tapi nama-nama kita itu harus tercatat. Untuk kita kembali ke surga, kita juga akan menerima identitas baru. Batu putih, baca di kitab Wahyu, tertulis nama baru kita. Yang memberi nama adalah Tuhan. Itu KTP surga. Punya enggak? Betul enggak? Kalau kita kembali ke surga kan ada KTP-nya, ada paspornya. Disinilah Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita mendapatkan tiket kembali ke surga. Pakai pesawat apa? Garuda? Pakai pesawat SQ? Ada yang tahu? Pakai pesawat apa? Heaven Airline. Pak, di mana Pak? Ada nongkrong itu di situ. Kok nggak kelihatan? Nanti waktunya Tuhan akan buka. Sekarang kamu nggak kelihatan. Ya, Tuhan akan menyingkapkan, dibuka itu pesawatnya nunggu. Dan Yesus pilot yang ada di pesawat. Dia memastikan semua miliknya. Perintah Bapaknya, pastikan semua terangkut kembali. Betul? Semua yang menjadi milikku, domba-dombaku, pelihara, bawa kembali ke surga. Pakai pesawat Heaven Island. Sampai kapan nunggu? Nah ini ada batasnya enggak? Ada expire, semua terbatas di dunia. Nah ini rumah. Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku di surga banyak tempat tinggal, banyak kaplingan, banyak developer. Oke? Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan apa? Tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Jemput nggak ini? Dan membawa kamu. Dia datang bawa kita ya. Berarti Tuhan jemput kita nggak? Nah, agama lain nggak ada yang dijemput seperti kita. Amin. Kita mendapatkan suatu kehormatan. Setelah rumah kita siap dihuni, dia datang jemput kita. Pesawat udah disediakan untuk kita dibawa kembali. Di mana aku berada, kamu juga berada. Amin, saudara. Ya, ini. Oke, yang terakhir, kesimpulan. Kenaikan Yesus awalnya diliputi duka cita, namun berubah menjadi suka cita. Kita mengalami kesedihan, kita mengalami kehilangan, kita mengalami kegagalan. Itu reaksi sedih manusiawi. Itu Tuhan juga tahu. Namun pelan-pelan terjadi perubahan. Itu yang Tuhan kehendaki. Yang dirubah hati dan pikiran kita dulu, baru keadaan kita pelan-pelan mengalami perubahan. Jadi sikap yang dirubah Tuhan yang ada di dalam, yang tidak kelihatan. Perhatikan yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Yang kelihatan sementara bisa berubah, yang tidak kelihatan bersifat kekal. Amin. Jadi Allah itu kekal. Dan di sini dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi apa? Sukacita. Kenaikan Yesus
memberi sukacita di atas segala sukacita yang pernah kita rasakan. Ya, bukan sekedar sukacita. Kristus telah menang di kayu salib. Kita juga jadi pemenang. Kristus bangkit. Kita lebih dari pemenang. Kristus naik ke surga. Kita menang di atas segala-galanya. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya, sangat jelas 4 makna. Amin. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Oke, saya mau nyanyi satu lagu. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti.